Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kembali kita bertemu pada pembelajaran online hari kedua, minggu kedua, yaitu tepatnya tanggal 12 Januari, hari Selasa 2021. Jadi kita membicarakan tentang hak dan kewajiban. Namun sebelum Bapak lanjutkan materi pembelajaran tentang hak dan kewajiban, marilah sejenak kita berdoa dulu. Berdoa dengan khusyuk. Semoga kita semua, keluarga kalian, keluarga Bapak, keluarga besar SD Pasongsonan 1, semuanya sehat, terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa agar untuk kebaikan bangsa dan negara, sehingga pandemi juga cepat berlalu dari negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang terpenting. Yang kedua, tetap lakukan pola hidup bersih dan sehat, ya tentu tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Baiklah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kemarin Bapak telah menjelaskan tentang proklamasi, bahwa proklamasi adalah pintu gerbang bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tuh, makna proklamasi. Nah, ketika masyarakat atau bangsa Indonesia ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya semua masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Baiklah, sebelum Bapak lanjutkan, kalian harus terlebih dahulu paham perbedaan antara hak dan kewajiban. Pertama, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau manusia sejak ia lahir. Jadi hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu atau seseorang sejak ia lahir. Ketika seseorang lahir, maka dia sudah memiliki hak yang diakui. Jadi hak-hak tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, haknya itu nanti penggunanya bergantung kepada orang tersebut dalam menggunakan haknya. Jadi penggunaan hak bisa dilakukan asal tidak bertentangan, asal tidak berseberangan, asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Jadi penggunaan hak itu bergantung. Terus yang kedua, kewajiban. Kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu dengan penuh rasa tanggung jawab.
Jadi itulah dua perbedaan. Jika kewajiban itu sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan, di mana pelaksanaannya penuh disertai rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban itu harus. Sedangkan hak itu dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir. Hak yang dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir, dia sudah memiliki hak. Nah, pelaksanaan hak-hak ini tentunya harus tidak mengganggu hak-hak orang lain. Ketika mengganggu hak-hak orang lain, maka dia harus katakanlah ketika dia bertentangan dengan hak orang lain, harus mengurungkan melaksanakan hak tersebut karena untuk menghormati hak orang lain. Bapak beri contoh misalnya, kalian punya tape, kalian punya radio, kalian punya hak untuk menggunakan radio tersebut semau kalian. Menghidupkan radio atau tape dengan sekeras-kerasnya, itu adalah hak kalian. Tapi ketika kalian menyalakan radio atau tape tersebut dengan suara yang keras, tentunya akan mengganggu hak orang lain. Nah, ketika mengganggu hak orang lain, maka hak kalian tersebut tidak bisa dilaksanakan. Jadi penggunaan hak harus menghormati juga hak-hak orang lain. Kalian punya hak memakai sepeda motor, tapi ketika mengganggu hak penggunanya, kalian kena sanksi, misalnya melanggar lampu merah. Jadi hak yang kalian gunakan tidak bertentangan dengan hak atau tidak mengganggu hak-hak orang lain. Itu catatannya. Tapi kalau kewajiban itu mutlak harus kalian laksanakan. Jadi sudah mengerti perbedaan antara hak dan kewajiban? Baiklah, Bapak lanjutkan kembali. Hak dan kewajiban kalian itu ada 3. Yang pertama, hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Yang ketiga, hak dan kewajiban di masyarakat. Jadi kalian punya hak pertama, kalian punya hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, kalian punya hak dan kewajiban di sekolah. Yang ketiga, kalian punya hak dan kewajiban ketika menjadi anggota di masyarakat. Ingat, hak yang pertama, hak kalian sebagai hak dan kewajiban kalian sebagai anggota keluarga. Yang kedua, hak dan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat sekolah. Yang ketiga, hak dan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat. Bapak kasih contoh yang pertama, hak dan kewajiban kalian di sekolah. Apakah hak kalian di sekolah? Hak kalian di sekolah yang pertama, kalian di sekolah berhak untuk mendapatkan pembelajaran. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian berhak untuk mendapat materi pembelajaran dari para dewan guru. Itu adalah hak kalian. Ingat, kalian punya hak untuk mendapatkan materi pelajaran di sekolah. Yang kedua, kalian juga punya hak untuk menggunakan fasilitas sekolah.
Kalian berhak menggunakan fasilitas bangku, perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga. Kalian berhak menggunakan fasilitas. Jadi itu contoh hak-hak kalian di sekolah. Nah, kewajibannya, apakah kewajiban yang kalian harus penuhi ketika kalian di sekolah? Kewajiban kalian adalah yang pertama, kalian wajib mematuhi peraturan sekolah. Pertama, kalian wajib mematuhi peraturan sekolah. Kalian wajib apa lagi? Menghormati para dewan guru. Itu kewajiban. Kalian wajib mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dewan guru. Itulah 3 di antara hak kewajiban kalian di sekolah. Nah, sekarang ketika kalian berada di rumah, apakah hak kalian ketika berada di rumah? Yang pertama, hak kalian ketika berada di rumah, kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, kalian berhak mendapatkan pendidikan. Makanya orang tua kemudian menyekolahkan kalian, menyuruh kalian untuk belajar mengaji di surau atau di langgar. Hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalian juga berhak apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan uang jajan, mendapatkan makan dari orang tua. Itu hak kalian. Kalian juga Bapak mempunyai hak untuk belajar di rumah. Itu hak kalian. Kalian juga berhak apa? Berhak untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat. Apalagi hak kalian untuk mendapatkan waktu juga untuk bermain. Itulah adalah hak-hak kalian di rumah. Nah, kewajiban kalian di rumah. Kewajiban kalian di rumah yang pertama adalah menghormati orang tua. Itu kewajiban kalian di rumah, harus dilaksanakan. Setelah menghormati orang tua, apa juga kewajiban kalian? Membantu beberapa pekerjaan orang tua. Itu adalah kewajiban kalian. Membantu menjaga adik, membantu mencuci piring, membantu menyapu halaman. Ya. Menghormati itu juga kewajiban kan? Jadi ketika kalian disuruh oleh orang tua, ya harus mau, karena itu adalah kewajiban, tidak boleh bantah. Itu adalah contoh hak dan kewajiban kalian di rumah. Nah, sekarang ketika kalian berada di masyarakat, kalian juga punya hak dan kewajiban. Haknya apa di masyarakat? Kalian berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat. Menggunakan masjid, menggunakan toilet umum. Itu hak kalian ketika berada di masyarakat. Kalian berhak mendapatkan pelayanan di tempat-tempat pelayanan umum, misalnya di puskesmas, di kantor pos, di balai desa. Itu hak kalian untuk mendapatkan pelayanan. Nah, kewajibannya apa? Ketika kalian berada di masyarakat, kewajiban kalian adalah menjaga. Yang pertama misalnya, ketika ada pos kamling sistem ronda, maka orang tua kalian juga berkewajiban untuk ikut ambil bagian menjaga keamanan ketertiban kampung di situ. Itu kewajiban. Menjaga beberapa fasilitas umum, itu kewajiban kalian. Menjaga kebersihan, tidak mencoret-coret, memelihara. Ada musola kita pelihara, ada WC umum kita pelihara, kita rawat. Itu adalah kewajiban kalian di masyarakat. Kewajiban juga yang lebih besar misalnya ketika orang tua kalian adalah
kewajiban membayar pajak pada negara itu termasuk kewajiban juga. Kewajiban sebagai warga masyarakat atau warga negara. Itulah beberapa hak dan kewajiban yang harus kalian laksanakan. Ketika menggunakan hak, perlu diingat harus tidak mengganggu atau harus tidak boleh mengganggu atau meniadakan hak-hak orang lain. Kalau mengganggu atau meniadakan hak-hak orang lain, maka hak tersebut tidak bisa kalian laksanakan. Karena mengganggu hak berseberangan dengan orang-orang lain. Kan sudah beri contoh tadi tentang menyalakan volume tape, tentang penggunaan jalan, itu adalah hak. Tapi ketika mengganggu ketertiban umum, mengganggu hak-hak orang lain, jangan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan hak bisa kalian lakukan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Karena kita juga punya kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Saya rasa Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Nanti tugasnya Bapak berikan melalui foto. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang besar-besarnya. Ingat, tetap berdoa dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.